dijahit di sini aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh SE MPD. Pada semester ketiga ini, saya mengajar mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan di kelas 11 TKPI 1, TKPI 2, dan TKPI 3. Untuk tahun pelajaran 2022 dan 2023 ini, saya juga mengajar di kelas 12 mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan di kelas 12 TKPI 1 dan 12 TKPI 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi pelajaran tentang analisis peluang usaha. Perlu diketahui bahwa peluang usaha adalah kesempatan untuk melakukan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki. Sebelumnya, kita harus membuat analisis peluang usaha. Apa itu analisis peluang usaha? Yaitu adalah suatu analisis untuk mengetahui kemungkinan dari berbagai macam kesempatan usaha yang bisa dilakukan dan memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang dihadapi. Selanjutnya, pendekatan analisis peluang usaha yang bisa dilakukan oleh seorang wirausaha yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength, yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh produk kita atau perusahaan kita dan digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya, produk yang berkualitas dan sudah dikenal dengan masyarakat, memiliki tenaga kerja atau sumber daya manusia yang kompeten dan loyal. Selanjutnya, weakness. Weakness adalah kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau produk kita. Bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha, contohnya karyawan yang kurang berpengalaman. Itu juga adalah kelemahan dari perusahaan kita atau kelemahan dari produk kita hanya kita yang tahu. Strength dan weakness ini masuk ke dalam faktor internal. Selanjutnya, opportunity. Opportunity adalah peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Sebelum usaha tersebut dilakukan, kita harus melihat kira-kira kalau kita membuat produk ini peluang di pasaran seperti apa. Kita harus bisa menganalisis kalau produk, artinya produk kita ini pangsa pasarnya bisa dilihat bagaimana bagus atau tidak. Selanjutnya, threat atau ancaman atau hambatan atau gangguan. Ini adalah saingan dari produk yang sejenis atau saingan dari usaha yang sejenis. Tapi bagi seorang wirausaha, threat atau hambatan atau ancaman ini bukan suatu hambatan, tapi adalah suatu penyemangat bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, bagaimana kita menjadi lebih baik dari produk orang lain atau usaha orang lain. Perlu diketahui bahwa opportunity dan threat ini masuk ke dalam faktor eksternal. Faktor eksternal dan faktor internal di sini mempengaruhi analisis usaha. Bagaimana usaha itu bisa dilaksanakan. Untuk faktor internal artinya dalam diri kita dan bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri. Untuk faktor eksternal tidak bisa dikendalikan oleh kita karena datangnya dari luar kemampuan kita. Selanjutnya, analisis peluang usaha juga bisa menggunakan dengan analisis 5W plus 1H. Untuk analisis 5W1H ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang dianalisis supaya produk
atau usaha atau perusahaan yang kita kembangkan bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. What artinya produk apa? Kalau kita mau membuat produk apa? Kalau kita membuat perusahaan apa? Where, ini lokasi ini adalah hal yang sangat penting, karena lokasi itu kita harus kalau kamu buka usaha, kita harus melihat lokasi itu strategis atau tidak, karena lokasi yang strategis sangat menunjang usaha tersebut bisa berkembang atau tidak gitu. Atau produk yang kita buat itu kalau lokasinya bagus, maka produk tersebut akan laku dan bisa diminati oleh banyak konsumen. Selanjutnya, W yang ketiga adalah when, kapan akan memulai usaha tersebut. Kalau ide produk sudah ada, ide perusahaan sudah ada, lokasi sudah ada, selanjutnya segera dimulai untuk melakukan usaha. P yang keempat adalah why, mengapa memilih produk tersebut. Untuk seorang wirausaha akan bisa menjawab mengapa memilih produk tersebut atau mengapa memilih perusahaan tersebut. W yang kelima adalah who, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Karena kalau usaha itu tidak bisa dikerjakan sendiri, harus ada struktur organisasinya, dan struktur organisasi itu menentukan menentukan tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaannya. Selain menentukan jumlahnya gaji yang akan diterima seseorang, di situ juga ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya who adalah bagaimana cara menjalankan usaha ini biar usahanya bisa maju dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu dulu materi tentang peluang usaha. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padel, udah cepetan. Udah. Udah. Nanti Padel edit ya. Gampang edit mah. Sok. Di-upload dulu ke YouTube saya. Kita bikin satu video lagi. Hah? Satu video lagi. Ini kan tentang materi pelajaran tentang pemecahan masalah. Jadi bisa aja tapi ya. Iya. Nah ini majukan dulu ke YouTube dulu ya. Bebas. Biar bisa ketutup. Sok masukkan ke YouTube dulu Kak. Caranya bagaimana sih, Ibu juga pengen belajar. Cara apa? Cara memasukkan ke YouTube. Dari HP. Dari HP nih. Tapi kalau sini Ibu ada akun sih bisa. Ada. Benar. Akun YouTube-nya udah kebuka sendiri. Di sini nih YouTube. Bentar, ini saya lagi masukin dulu buat ngeberaniin video ini nih. Jadi lihat dulu Bu. Berapa menit Kak Ibu Kak? Nggak tahu tapi Ibu cepet bisa tuh. Bentar. Tunggu loadingnya dulu. Mau di duit sama Ibu. Ya. Ibu bantu setengah saya aja. Hah? Bantu setengah itu. Enggak punya duit saya. Bantu ah. Masa udah ngirim.